Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba teman-teman. Masya Allah, sekarang Ana berada di Beylerbeyi Saraya. Di sini adalah istananya Sultan Abdul Hamid diasingkan. Jadi ketika itu Sultan Abdul Hamid ini adalah sultan terakhir yang berkuasa. Dan setelahnya itu ada dua sultan lagi, tapi sudah tidak berkuasa karena ketika itu Khilafah Utsmaniyah udah mulai runtuh ya. Jadi Sultan Abdul Hamid ini dijuluki dengan singa karena beliau sangat kuat, sangat hebat, ingin membangkitkan lagi yang namanya kekuatan Utsmaniyah pada ketika itu yang udah mulai rapuh ya. Dan insya Allah kita akan lihat ke dalam bagaimana istananya tempat diasingkannya Sultan Abdul Hamid ini, oke? Nah, jadi istananya Sultan Abdul Hamid ini dekat banget sama laut teman-teman. Masya Allah, dekat laut dan dekat jembatan, dan ini istananya. Dan insya Allah nanti bersama Ustadz Rizky kita akan dijelaskan ya detail nanti. Di sini ada cafe juga teman-teman. Masya Allah istananya. Nah ini dia istananya teman-teman. Jadi Sultan Abdul Hamid itu diasingkan di sini bersama keluarganya ya. Nah Masya Allah. Jadi kita sekarang mau masuk ke dalam istananya. Ini depan istananya ya. Dan disinilah Sultan Abdul Hamid juga wafat di dalam kamarnya. Jadi insya Allah kita akan lihat juga namanya kamarnya Sultan Abdul Hamid, yang dimana ketika itu Sultan Abdul Hamid diasingkan sampai wafatnya beliau di sini. Dan Sultan Abdul Hamid itu dijuluki Asad ya, Asad. Singa apa, Asad? Oh, jadi Sultan Abdul Hamid ini dijuluki singa terakhir dari Khilafah Utsmaniyah. Kalian bisa lihat di depan istananya ada gambar-gambar singa ya. Tuh. Nah ini dia istananya teman-teman. Ini kita akan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Imtiaz. Hari ini sekarang di Turki menunjukkan jam 15.29. Kita sekarang berada di Beylerbeyi Saraya, yaitu di mana tempat disinilah Sultan Abdul Hamid II menghembuskan nafas terakhir, dan ini pun merupakan tempat pengasingan beliau dari rezim Kemal ya, setelah beliau memerintah ke Khalifah Utsmaniyah pada masa hidupnya, dan beliau pun dijuluki sebagai singa terakhir dari Khalifah Utsmaniyah. Banyak sekali sepak terjang beliau di dalam dunia politik, di dalam dunia kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu, hingga kemudian beliau digulingkan ya oleh rejim Kemal Atatürk. Dan disinilah tempat beliau menghembuskan nafas terakhir, dan kehebatan beliau sangat masyhur di Indonesia. Banyak di antara kita yang sering menonton, ada cuplikan-cuplikan dari film beliau yang mungkin sahabat-sahabat juga sering mendengarnya. Dan kita akan bahas tentang sepak terjang kehidupan beliau bersama saya Awal Abdul Ghaffar, dan bersama Rizky, mentor kita, dia pakar sejarah Ottoman dalam jejak peradaban Ottoman 1453. Saya selalu terbalik. Baik, teman-teman sekalian, kita akan dengarkan bagaimana sepak terjang singa terakhir dari Khilafah Utsmaniyah ini, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya sambil santai ya, sambil minum teh. Gak apa-apa Ustaz ya? Ya silakan, santai, saya juga kopi Turkish Cafe. Ya, sebenarnya ini kunjungan saya yang kedua kali Ustaz ke Istana Beylerbeyi ini. Pada awalnya itu waktu saya tahun 2018 saya pertama kali ke sini. Jadi 2018 itu saya sempat berkunjung ke sini dengan rombongan jamaah umroh ketika itu. Dan setelah dari sini kita langsung lanjut ke makam beliau di dekat
Sultan Ahmed sana. Ya, teman-teman sekalian, Sultan Abdul Hamid seperti yang kita ketahui dari film dan dari buku-buku sejarah yang mencatat tentang perjalanan sejarah beliau. Beliau ini tercatat sebagai sultan atau sultan dari Turki Utsmani yang ke-34 yang sekaligus menjabat sebagai khalifah Utsmaniyah, khalifah dari umat muslim ketika itu. Beliau menjabat, kalau tidak salah umurnya sekitar 36 tahun. Beliau naik tahta ketika umur 36 tahun. Namun kondisi ketika beliau naik tahta itu, pemerintahan di Kesultanan Turki Utsmani ini sudah mulai agak carut marut. Iya. Jadi sultan-sultan sebelumnya, khalifah-khalifah sebelumnya itu seperti dinasti dan dinasti yang lain, mereka sudah mulai cinta dunia, dan sudah mulai melupakan jihad, melupakan syariat Islam, bahkan lebih sudah terkontaminasi dengan pemikiran Barat. Betul, sudah berkiblat ke Barat. Karena memang setelah peristiwa Renaissance atau Reconquista yang ada di Andalusia, itu memang kaum Nasrani Eropa Barat itu sudah mulai menyebarkan paham-paham sekulerisme, liberalisme, nasionalisme, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya semua pemikiran-pemikiran yang berasal dari Barat. Kalau kita runtut lagi catatan sejarah, kenapa kok orang Barat itu pemikirannya seperti itu? Karena memang ketika Eropa dalam masa kelamnya, ketika gereja menguasai dan mengekang mereka, itu orang Eropa ketika itu memang tidak bisa berbuat banyak. Karena terbatas. Terbatas, keilmuan dibatasi, semuanya dibatasi. Karena semuanya under control gereja. Betul. Ketika terjadi peristiwa Renaissance dan Reconquista itu, akhirnya semuanya revolusi Eropa itu dimulai, dan mereka mulai menyebarkan paham-paham itu sampai ke masuk ke wilayah penduduk Muslim juga, Muslim juga. Dan ketika Sultan Abdul Hamid menjabat sebagai sultan. Oke, Chai, tasekur, Andri. 3, yes. Chai. Ya. Lanjut. Kita lanjut, Zat. Ya. Pluralisme. Sampai mana tadi? Liberalisme mulai memasuki ketika Sultan Abdul Hamid memimpin, itu memang sudah banyak anak-anak muda dari Turki yang sekolah ke Barat. Nah, ketika itu memang sudah mulai tuh, yang tadinya timur itu menjadi kiblat, sudah mulai agak bergeser Barat yang menjadi kiblat. Jadi banyak, kalau yang dulu banyak orang Barat sekolah ke timur, ke Turki, sekarang dibalik. Ketika Sultan Abdul Hamid memimpin ini, banyak pemuda Turki yang sekolah ke Barat. Dari situlah pemikiran-pemikiran yang di luar dari syariat Islam itu mulai masuk pelan-pelan ke seluruh penjuru dunia Muslim ketika itu. Jadi sekularisme sudah mulai difahami, sudah mulai dipelajari pada waktu, karena pada waktu itu sudah menginginkan, mungkin masyarakat sudah terkontaminasi dengan pemikiran Barat dan ingin revolusi pemikiran. Ya, jadi ingin menginginkan kebebasan lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita belum membahas sepak terjangnya Abdul Hamid ini kan sangat luar biasa, Ustaz. Bahkan Sultan Abdul Hamid ini bisa sampai menguasai Jazirah Arab. Ya, bahkan beliau bisa membuat rel kereta dari Turki sampai ke Madinah itu, dan stasiunnya sampai sekarang masih ada. Nah, itu jadi betul. Jadi ketika beliau naik tahta itu, fokus beliau memang untuk menyatukan umat Islam. Karena umat Islam ketika itu sudah mulai terpecah belah, banyak hidup bersuku-suku, dan paham-paham nasionalis itu mulai dihembuskan sedikit demi sedikit ke wilayah Khilafah Utsmaniyah yang berada jauh dari Turki ini. Jadi terutama ketika itu memang yang banyak diserang itu pemikirannya, ya maksudnya yang diserang itu orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu banyak dihembuskan bahwasanya, kenapa kok kamu mau dipimpin sama orang Turki? Agamamu tuh dari agama Arab, nabimu orang Arab. Kenapa kok kamu maunya dikirim sama Turki? Provokasi. Karena ketika itu sudah banyak
gerakan underground bawah tanah yang dimulai oleh Freemason dan orang-orang Yahudi untuk menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah. Artinya saking kuatnya istilahnya kekuasaan Sultan Abdul Hamid ini, kemudian orang-orang Barat ingin menjatuhkan, menjatuhkan kepemimpinannya, bahkan artinya ya mungkin sudah mulai istilahnya diintervensi oleh yaitulah cinta dunia dan betul, sebagainya. Jadi ketika itu Sultan Abdul Hamid mempunyai ide untuk menyatukan lagi umat Muslim dengan salah satunya yaitu membangun rel kereta api Hijaz. Rutenya dari Istanbul, Damaskus, Madinah, seharusnya sampai Mekah. Namun gubernur Mekah ketika itu tidak menyetujui, jadi hanya sampai ke Madinah. Ke Madinah, ya. Rel ini dibangun kurang lebih selama 7 atau 10 tahun, saya lupa ya. Yang jelas dalam jangka waktu itu rel tersebut dibuat. Ketika itu pun banyak intervensi dari luar. Termasuk Inggris, Jerman, semuanya berebutan proyek sebenarnya. Dalam proses pembangunan itu orang Yahudi yang bernama Theodor Herzl yang disebut sebagai bapak pendiri negara Israel itu ikut intervensi ke dalam melalui kerajaan Inggris. Jadi sebenarnya Yahudi ini sudah mulai berdirinya itu sudah mulai dirancang untuk berdirinya negaranya itu sejak Kesultanan Abdul Hamid. Iya. Jadi ketika Sultan Abdul Hamid hidup, Theodor Herzl ini sudah pernah 2 kali mendatangi beliau ke istana untuk meminta tanah di Palestina yang mereka klaim sebagai tanah yang dijanjikan. Nah ini, tapi untungnya Sultan Abdul Hamid, sultan yang memang memegang teguh syariat Islam, beliau sampaikan kepada Theodor Herzl, pergi kamu orang Yahudi dari sini, selama saya masih hidup, kamu sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa mengambil sejengkal tanah pun di sana. Kalau nanti saya sudah wafat, silahkan kamu ambil tanah itu dengan cuma-cuma. Dia bilang begitu. Jadi selama dia menjabat sebagai khalifah, dia tidak akan pernah menyerahkan sepeser tanah pun ke orang Yahudi itu. Itulah yang kemudian menginspirasi orang-orang Yahudi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid mungkin. Nah, pembangunan kereta ini kan sangat menarik ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa, Ustaz. Nah, itu dibangun selama 7 atau 10 tahun lah kurang lebih, kira-kira seperti itu. Ada hal-hal yang menarik dalam pembangunan itu? Ya, jadi ada suatu kisah Ustaz yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari situ. Jadi ketika pembangunan rel kereta api itu sudah mulai masuk 40 atau 30 km sebelum sampai ke kota Madinah, Sultan Abdul Hamid itu memerintahkan kepada para pekerjanya untuk melapisi semua alat-alat kerjanya dan rel kereta api yang akan dipukul itu dengan kain wol, untuk melapisinya dengan kain wol dan dengan karet, bantalan karet, supaya pekerjaan tersebut tidak mengganggu istirahat Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Padahal itu masih 40 atau 30 km sebelum masuk. Jadi dia tidak mau mengganggu istirahatnya Bayur karena tempaan takut mengganggu istirahat Rasulullah, maka beliau memerintahkan kepada para pekerjanya ketika itu, lapisi semua alat kerja kalian, lapisi rel kereta api itu dengan bantalan karet dan bantalan kain wol supaya tidak mengganggu istirahat Rasulullah SAW. Bahkan gara-gara itu ketika beliau wafat itu, orang-orang Turki pun memuliakan beliau sama seperti beliau memuliakan Rasulullah. Apresiasi dari rakyat Turki ketika itu cukup besar, sampai dulu awal-awalnya itu di depan makam beliau tuh rel kereta api yang biasa kita lewat, ada tramway. Kalau teman-teman ke Istanbul ada tramway T1 itu pas depannya, pas berada di depan makam Sultan Abdul Hamid. Dulu di situ tuh rel kereta apinya dilapisi oleh bantalan karet. Namun sekarang kalau kita lihat sekarang sudah tidak ada. Ya, kalau dulunya ada, itu sebagai penghargaan untuk apresiasi untuk Sultan Abdul Hamid karena beliau menjaga adab terhadap Rasulullah, maka rakyat Turki pun menghormati beliau sebagaimana beliau menghormati Rasulullah. Itu begitu cintanya Rasulullah.
Ada satu lagi kisah Ustaz mengenai Sultan Abdul Hamid ini yang membuktikan bahwasanya beliau ini sangat cinta terhadap Rasulullah. Jadi dikisahkan tuh bahwasanya Sultan Abdul Hamid itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Suatu saat ada orang yang punya hutang datang ke istana, dan orang itu dengan anehnya meminta Sultan Abdul Hamid untuk melunasi hutangnya. Padahal Sultan Abdul Hamid tidak punya hutang ke dia. Bahkan mungkin tidak kenal. Iya, tidak kenal. Nah, lalu ditanya sama Sultan Abdul Hamid, kenapa kamu minta saya untuk melunasi hutang? Saya tidak kenal kamu, saya tidak punya hutang sama kamu. Orang itu menjawab, tadi malam saya bermimpi Rasulullah SAW mendatangi saya dan menyuruh saya untuk meminta pelunasan hutang itu kepadamu gitu. Terus ketika itu Sultan Abdul Hamid kaget. Siapa kamu bilang? Katanya. Rasulullah mendatangi saya katanya. Dia bilang Sultan Abdul Hamid harus melunasi hutang saya karena dia sudah lama tidak bertemu saya di malam hari. Maksudnya Sultan Abdul Hamid itu sempat kelupaan sholat tahajud. Ditegur melalui orang yang ini, suruh melunasi hutangnya karena dia sudah lama tidak bertemu saya di malam hari. Sampai sebegitunya Ustaz. Luar biasa ya. Akhirnya semua hutangnya dilunasin sama dia. Sama Sultan Abdul Hamid. Berarti memang sisi religius dari Sultan Abdul Hamid ini yang kemudian yang menjadi dia seorang karakter pemimpin yang sangat ditakuti oleh Barat. Betul. Ya. Dan kemudian dia pun maksudnya memerintah Turki ini dengan baik, dan kemudian di akhir hayatnya Ustaz, kenapa kemudian kesultanan Sultan Abdul Hamid ini bisa digulingkan oleh rejim Kemal ini? Ya, awalnya bermula dari Perang Dunia ke-1 Ustaz. Perang Dunia ke-1 itu Turki Utsmani masuk dalam blok sentral dengan Jerman ketika itu. Entah kenapa kok sampai ikut perang, padahal waktu itu sebenarnya Turki Utsmani ingin jadi pihak yang tidak memihak kemana-mana. Iya, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak ingin ikut perang sebenarnya. Tapi kok kenapa kok tiba-tiba akhirnya masuk blok sentral, dan qadarullah blok sentral kalah. Perang dunia waktu itu dimenangkan oleh Inggris dan Perancis. Akhirnya secara tidak langsung negara-negara wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah itu harus diambil oleh pemenang Perang Dunia pada saat itu kan. Betul. Nah, ketika itu memang sudah umat Islam sudah tidak bisa apa-apa. Jadi tidak ada power ya. Tidak ada power sama sekali sudah. Jadi ketika itu memang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, apalagi fitnah-fitnah terhadap Sultan Abdul Hamid ini sangat banyak. Karena kebenciannya orang Yahudi juga, mungkin intervensi orang Yahudi yang menginjak tanah di Israel. Iya, mereka ingin menjatuhkan Sultan Abdul Hamid, dan fokus utamanya bukan hanya Sultan Abdul Hamid sebenarnya, tapi ingin menghapuskan khilafah, karena orang-orang Yahudi ini mereka menganggap Islam ini tidak bisa dihapuskan kecuali khilafah ini dihapuskan. Oh, diamputasi. Diamputasi, betul. Jadi beliau ya diturunkan secara paksa, karena kudeta. Memang dikudeta lah secara paksa ketika itu oleh pihak militer yang kebetulan dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi dengan sangat terpaksa beliau harus meninggalkan Istanbul menuju Salonika di Yunani untuk pengasingan beliau yang pertama itu di sana. Jadi sangat terpaksa sekali, semuanya, bahkan hartanya dirampas, rekeningnya dibekukan, anak-anaknya pun dipaksa hidup miskin, Ustaz. Jadi semuanya diasingkan ke sana. Diasingkan ini bukan hanya ini istana, Ustaz ya. Segini luasnya, tapi mereka tidak boleh keluar dari istana. Tidak boleh berkomunikasi dengan orang luar, betul. Jadi benar-benar hanya di dalam kamar dan istana saja, tidak bisa keluar ke semana-mana. Ruangan-ruangan yang tadi kita lihat itu artinya mungkin hanya untuk ya orang yang basa-basi atau betul. Iya, betul. Jadi bahkan di akhir hayat beliau pun setiap orang yang ingin bertemu dengan Sultan Abdul Hamid itu harus seizin penjaga yang ada di depannya. Kalau tidak diizinkan ya nggak boleh masuk. Jadi sampai ada sebegitunya. Intervensi juga dari rejim waktu itu ya, betul. Ya? Jadi harus screening siapa yang boleh ketemu, siapa yang tidak. Tahanan politik yang memang sangat jelas. Ketika otomatis lah rejim Turki kan waktu itu belum terlalu kuat, Ustaz. Apakah ada intervensi Barat yang mensupport mereka?
Pastinya Ustaz. Karena memang dunia barat itu menanti kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Karena mereka tahu selama umat Islam itu bersatu, maka kebangkitan barat itu tidak akan pernah terjadi. Karena itu jalan satu-satunya. Kalau ingin umat muslim itu jatuh, maka khilafah ini sebagai penaung dari umat muslim ini harus dijatuhkan dulu. Dicerai-berai. Maka kalau kita lihat peta dunia, itu wilayah Turki Utsmani yang dulu mencakup Eropa, Asia, dan Afrika, itu rata-rata garis perbatasan antar negara itu garis lurus. Karena itu memang dibagi oleh penjajah. Di atas kertas, di atas peta dibagi, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Koalisi penjajah itu kemudian mereka dibagi antara Perancis dan Inggris. Makanya kan dulu sering kita lihat kan yang namanya penjajah tuh kalau nggak Perancis, Inggris, Belanda, Portugal dan Spanyol itu mereka jadi satu. Jadi ketika itu dunia barat membagi diri, Spanyol itu ke wilayah barat, Portugal ke wilayah timur. Timur termasuk Nusantara, makanya yang masuk pertama kali ke Nusantara kan Portugis. Nah, sedangkan Spanyol menjajah orang-orang yang berada di darat di wilayah Eropa. Seperti itu. Oke. Nah, ini sangat menarik. Jadi artinya memang sampai kapanpun Islam itu akan dibenci dan ditakuti. Jadi tapi ini adalah kita tidak boleh berputus asa sampai di sini ya Ustaz ya. Ya. Itulah makanya betul ayat yang mengatakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu qul inna hudallahi wal huda. Ya kan? Itu. Artinya ini sangat-sangat kita sebagai penerus kalimatullah, kita sebagai pengurus agama ini ya sebaiknya kita harus selalu mempersiapkan diri atas gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi dari manapun, karena mereka tidak pernah senang. Santai ya, karena mereka tidak pernah senang dengan kejayaan Islam. Ketika Islam hadir di dunia ini, dan sebetulnya Islam itu adalah betul-betul memberikan sebuah syariat yang sangat baik untuk manusia, mereka tidak terima karena yaitu mereka tidak ingin hidup di bawah punggungan Islam, karena mereka pikir Islam itu memberikan batasan-batasan. Padahal Islam itu memberikan sebuah kebebasan yang sangat bebas, akan tetapi kebebasan itu tidak menjadikan manusia untuk menjadi kebablasan. Dan yang kebebasan yang dipanut oleh orang-orang Barat umumnya itu adalah kebebasan yang kebablasan. Baik Ustadz, jadi kemudian Sultan Abdul Hamid wafat di Istana Beylerbeyi ini, dan kemudian dengan wafatnya Sultan Abdul Hamid ini kemudian hilanglah sudah Khilafah Utsmaniyah ya. Apakah ada pemimpin, masih ada sebenarnya setelah beliau itu masih ada dua sultan lagi. Namun karena sudah tidak bisa memimpin umat ketika itu, terutama di Turki sudah dibedakan antara tapi waktu itu belum republik ya. Ketika Sultan Abdul Hamid wafat itu, bahkan ketika beliau masih hidup itu, ketika dalam masa pengasingan itu Turki belum berubah jadi republik, masih ada dua khalifah, tapi artinya masih bentuk kesultanan, masih dalam kekhalifahan, namun dipisahkan. Jadi khalifah hanya boleh mengurusi urusan agama, urusan negara ada wewenang lagi beda, ada bagian tersendiri. Dipisahkan sudah. Jadi ya sudah kayak hanya sebuah boneka dan simbol saja. Artinya khilafah pada waktu itu hanya sebagai sebuah majelis fatwa kali seperti ya, atau kemenak kalau di tempat kita ya. Jadi tidak ada urusannya, tidak bisa mengintervensi atau decision maker ke politik, ke pemerintahan dan mungkin juga ekonomi dan pendidikan gitu ya. Oke, dan dari situlah kemudian Turki kemudian menjadi negara yang sekuler, yang kemudian sampai akhirnya oleh Mustafa Kemal Atatürk Turki dirubah menjadi republik, dan semua simbol-simbol Ottoman, semua simbol-simbol keislaman, semua simbol-simbol khalifah, keagamaan dihapus total dari sini. Makanya sebagian bangsa Arab itu ada yang membenci Turki karena menghilangkan khilafah tadi. Padahal sebenarnya itu bukan kemauan mereka gitu. Tapi memang ketika itu ada pengkhianat-pengkhianat. Nah, ini memang dalam setiap peradaban manusia, dalam setiap dinasti, dalam setiap kepemimpinan atau politik dan lain-lain itu selalu pasti ada pengkhianat di situ. Ada peran sebagai pahlawan, ada peran sebagai pengkhianat. Dan mereka memang mungkin sudah di sunnatullah ya, masuk sunnatullah untuk menguji
sebagaimanakah keimanan kita. Nah, itu memang kayaknya watilkal ayamunudawiluha itu bainan nas itu memang terbukti. Jadi Allah nguji kita. Seandainya Allah ingin kita semua muslim bisa saja sebenarnya. Allah ingin kita kafir bisa saja semua. Tapi Allah ingin nguji kita sejauh mana keimanan kita, sejauh mana ketaatan kita, sampai Allah bisa menilai masing-masing dari kita ini sepantas manakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa gitu, Ustaz. Artinya jangan sampai keislaman itu hanya sebuah simbol. Betul. Dan ini yang terjadi di Turki. Yang sekarang ya, Ustaz. Yeah. Yang sekarang ya simbolnya sangat luar biasa tentang keislaman, akan tetapi Ruhnya Islamnya itu hilang. Ya. Baik. Teman-teman Imtiaz masih tetap di jelajah jejak Ottoman 1453. Ya, Sultan Abdul Hamid memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa. Jangan sampai Anda betul-betul kemudian menjadikan dunia segalanya. Ketika Anda jadikan dunia segalanya, maka semuanya akan hilang dan akan menjauh dari kehidupan kita. Akan tapi ketika kita mengejar akhirat, menjadikan akhirat itu sebagai visi kita, maka Allah akan memudahkan jalannya semuanya. Ini sebuah contoh yang sangat realistis. Faktanya ada, makamnya juga ada, peninggalan-peninggalan sejarahnya juga sebagai bukti bahwa memang pernah jaya Islam di sini itu. Tentang kejayaan Islam itu semuanya masih ada. Allah tidak menghilangkannya semuanya. Agar apa? Agar kita bisa mengambil ibrah dari semua kisah-kisah ini. Dari Istana Beylerbeyi. Iya, Beylerbeyi Saray, Istanbul. Tepatnya kita sebutnya ini sekarang sedang di benua Asia, ya, Ustaz ya. Ya, kami menyampaikan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Awaludin dan saya Rizky. Salam sejahtera buat semuanya, salam sehat buat semuanya. Jihad milik kita dan kemenangan milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.